bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan sehat, kesempatan bertemu pada kali ini. Maka Bu Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua di ruangan ini untuk bersama-sama kita mengadakan konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu kita akan membahas satu masalah, menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama, ya. Jadi nanti apa yang masalah yang diungkapkan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, baiknya kita berdoa dulu, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan kalian dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalah kalian. Amin. Untuk itu, Ibu mohon salah satu kalian untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jami atas pimpinan doanya. Untuk lebih lagi kita menguak masalah dengan asik, dengan santai, mestinya kita harus saling kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta maka harus taruh. Oke, apakah Bu tanya di sini? Apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah. Oke, kalau sudah saling mengenal, Bu Guru tanya, siapa yang di sebelah kanan, sebelah kiri Bu Guru? Nah, sebelah kanan Bu Guru? Reno. Sebelahnya Reno? Jami. Sebelahnya Jami? Ina. Nah, sebelahnya Sharon? Diandra. Ayo, Khaira bisa digeser panggil? Khaira. Sebelahnya Khaira? Diandra. Oke. Kenapa? Kalau sudah terkenal berarti nanti kalian bisa dengan leluasa, dengan enak, tanpa canggung lagi memberikan pendapat-pendapatnya. Oke. Nah, konseling kelompok itu kan kita akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada asas yang harus kalian pahami. Yaitu pertama, asas sukarela, kesukarelaan. Kalian sudah hadir di sini dengan sukarela. Ada yang dipaksa ke sini? Tidak ada. Kemudian azas yang kedua adalah azas kenormatifan. Artinya setiap kalimat, setiap ucapan yang kalian ucapkan harus diucapkan secara baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain atau temannya. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan. Artinya di sini azas keterbukaan, kalian harus tidak ada yang ditutup-tutupi apa masalahnya untuk kita selesaikan bareng-bareng, ya. Terbuka, nggak usah malu-malu, nggak usah canggung-canggung. Nah, yang keempat ini yang paling penting adalah azas kerahasiaan. Kalian harus mampu dan sanggup merahasiakan apa saja yang terjadi di sini, baik itu data ataupun keterangan yang tidak boleh diketahui orang banyak dan tidak layak diketahui orang lain, harus kalian jaga. Kalian sanggup? Sanggup. Oke, kalau sanggup, Bu Guru minta kalian membacakan ikrar. Oke, nah tolong untuk Khaira untuk membacakan ikrar diikuti oleh teman-teman. Ikrar. Dengan ini kami menyatakan bahwa sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan data ataupun keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Terima kasih Khaira. Nah, itu ikrar yang telah kalian sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat ikrar itu dan merahasiakan apa yang terjadi di saat konseling ini. Oke. Untuk lebih kita semangat, lebih kita nggak tegang nih, aduh kayak tegang-tegang semua. Finan,
Senyumnya mana? Oke, kita tepuk-tepuk dulu yuk. Tepuk 3 kali. Ha. Hi. Hu. Oke, sekarang guru gak ikut. Kalian semua. Kalian aja semua. Tepuk 3 kali. Ha. Hi. Hu. Oke, selesai. Ya, sekarang kita sudah ikrab, sudah tahu asas, kita sekarang boleh nih sekarang mulai untuk mengungkapkan apa yang jadi masalah kalian. Oke, dimulai dari siapa? Oke, Jami, silakan Jami. Tugas setiap mapel saya banyak Bu, jadi saya malas mengerjakannya. Tugasnya banyak, jadi malas ngerjainnya. Kebanyakan tugas ya Jami ya. Iya. Kemudian siapa lagi? Oke, Hera. Kalau saya itu sibuk sama ekskul, jadinya tuh capek dan jadi lupa ngerjain tugas. Sibuk banget sama eskulnya sehingga lupa sama tugas-tugas mapelnya. Ya, oke, siapa lagi? Oke, apa Resen? Jadi saya tuh sering terlambat bangun gitu, jadi untuk datang ke sekolah tuh terlambat gitu. Jadi sering terlambat bangun, jadi sering terlambat ke sekolah. Siapa lagi? Saya deh Bu. Apa, Diandra? Saya kecanduan main game Bu dan sering buka TikTok, jadi saya malas mengerjakan tugas. Lupa ya, nggak asik sama HP-nya. Siapa lagi nih? Ya, saya. Pak Reno. Kalau saya cemas tugas. Kalau saya cemas tugas yang saya kerjakan itu tidak sempurna dan selalu telat mengumpulkan. Oke, siapa lagi? Apa nih, Vina? Jadi saya tuh ada mapel yang saya tidak sukai. Oh. Jadi mengerjakan itu malas. Oh, nggak suka sama mapel. Berarti masalah kalian kalau ibu guru boleh rangkum nih dari 6, yang 5 itu hampir sama ya, menunda-nunda tugas mapel. Kalau Sharon beda sendiri, dia selalu terlambat ke sekolah. Ya tidak? Iya Bu. Ya, oke. Dari 6 masalah nih tadi, yang 5 kan hampir sama. Kira-kira masalah siapa yang mau kita angkat? Mau kita selesaikan hari ini? Reno aja. Masalah Reno aja. Masalah Reno apa tadi? Cemas karena tugas yang dikerjakan selalu tidak sempurna. Oh, cemas, takut pekerjaannya tidak sempurna. Jadi dia sering menunda-nunda pekerjaannya. Oke, kita mau angkat masalah Reno. Sekarang silakan Reno ceritakan lebih jauh apa yang jadi masalahnya Reno, dan nanti teman-teman kasih masukan supaya nanti Reno bisa memperbaiki sehingga tidak lagi menunda-nunda. Silakan Reno. Jadi begini Bu, saya setiap kali mengerjakan tugas itu kayaknya selalu benar terus. Jadi saya selalu menunda-nunda untuk mencari jawaban-jawaban dari teman-teman saya. Kemudian benar jawabannya. Ya, ternyata itu dia menunda-nunda karena ingin sempurna. Jadi tanya-tanya dulu sama teman. Sebetulnya yang ingin Reno selesaikan itu apa? Yang ingin Reno inginkan dengan kitanya kumpul di sini, konseling ke sini, di sini sama-sama. Yang Reno inginkan apa? Yang saya ingin itu solusi bagaimana cara saya itu bisa mengerjakan tugas sendiri dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, itu yang diinginkan Reno. Ingin tepat menyelesaikan tugas. Siapa yang punya saran buat Reno boleh? Oke. Kalau misalnya saran dari saya untuk Reno sendiri, tugasnya bisa dicicil jadi lebih kecil supaya nanti dalam penyelesaian tugasnya itu bisa lebih gampang. Ada yang lain? Mungkin kalau dari saya bisa curhat aja ke teman-temannya supaya bisa dapat pencerahan juga, dan biar dibaca teman-temannya supaya nggak ngasih gitu jawabannya ke kamu. Apa lagi? Saya Bu, dengan ini kamu harus punya pikiran positif supaya kamu bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, walaupun misalnya Tuh, harus pikiran positif. Betul, apa lagi? Mungkin Rena harus buat daftar prioritas, jadi mengerjakan tugas yang besar terlebih. Oke, apa lagi? Saya di Bu terakhir. Mungkin buat Reno jangan terlalu keras sama dirinya sendiri, karena kan gak semuanya harus berjalan sesuai dengan keinginannya Reno. Oke, jadi tercatat ya tadi yang pendapatnya pertama tadi,
Khaira, tadi apa katanya tadi? Biar Reno ingat, guru catat. Tugasnya dibagi jadi lebih Membagi tugas menjadi lebih kecil. Lalu pendapatnya Sharon. Bisa minta solusi. Oke, curhat kepada teman. Oke, tuh siapa lagi tadi yang tadi? Ketiga, apa Jami? Berpikir positif. Lalu membuat daftar prioritas. Siapa lagi yang terakhir? Jangan terlalu perfect. Prioritas, jangan terlalu Perfect. Nah ini adalah saran dari teman-teman kamu ya Reno ya. Tapi Bu Guru pengen tahu nih, kalau misalnya nih kamu pernah nggak kamu tuh mengevaluasi diri kamu, atau kamu tuh kalau ngerjain tugas tepat waktu itu apa sih? Jadi saya pernah waktu itu mengerjakan tugas tepat waktu, dan itu rasanya saya sangat senang dan bangga terhadap diri saya sendiri. Nah kalau sekarang yang kamu rasakan yang nunda-nunda tuh apa yang kamu rasakan? Saya rasa malah jadi semakin malas gitu. Jadi setelah dievaluasikan nih, setelah kemarin sudah pernah menjalani, sudah pernah membuat itu, sudah pernah mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu, rasanya senang, bangga, bahagia. Sedangkan sekarang yang menunda-nunda waktu, kamu merasa malas, malah tambah malas. Nah, sekarang nih setelah ada masukan dari teman-teman kamu yang tadi membagi waktu, membagi tugas jadi lebih kecil, kemudian curhat sama teman, kemudian berpikir positif, lalu skala prioritas, dan jangan terlalu perfect karena bisa diperbaiki selanjutnya. Nah, kalau ini misalnya kamu kerjakan, kira-kira bisa nggak? Bisa merubah kamu jadi tidak lagi menunda-nunda tugas. Bisa ya? Bisa semua ya? Oke. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, kemudian rencananya, tadi kan sudah ada masukan dari semua nih, sudah 5 masukan tadi. Bagi-bagi tugas kecil, kemudian curhat sama temennya, berpikir positif, kemudian prioritas, lalu jangan flop. Apa rencana Reno nih kira-kira? Rencana Reno untuk kedepannya, rencana apa? Oke, menurut saya ini semua pendapatnya bagus. Jadi mungkin kedepannya saya akan menerapkan semua ini ke dalam cara saya belajar, Bu. Soalnya semua solusinya sangat bagus. Mas, kamu kamu pikir solusinya udah ketemu belum di sini? Sudah. Tidak ketemu. Jadi rencananya kamu akan mengikuti saran-saran dari teman. Artinya tadi itu langkah-langkah tadi harus kamu ikuti. Nah, oke. Kalau gitu kita nih berenam di sini harus bikin kontrak perilaku. Apa itu kontrak perilaku? Kontrak perilaku itu seperti janji. Kayak tadi kan kita ikrar. Nah, kita kan tadi sudah kontrak perilaku. Kira-kira kalau kontrak perilaku ini yang kalian mau ucapkan nanti apa? Oke, tadi yang ikrar tadi awal katanya apa? Kami sanggup. Nah, kalau kontrak perilaku diikuti dimulai dengan kata kami berjanji. Oke, kami berjanji. Apa tadi itu? Nah, sekarang Bu Guru tanya dulu deh sebelum ke kontrak perilaku. Apakah yang tadi 1, 2, 3, 4 yang sama masalahnya Reno? Apakah juga bisa menyelesaikan masalah kamu? Bisa. Apakah yang tadi yang 5 itu yang bagi-bagi bagian-bagian kecil tugas, kemudian skala prioritas, apakah juga bisa membantu menyelesaikan
menyelesaikan masalah kamu yang katanya banyak banget pekerjaan tugas dari mapel yang jadinya bikin kamu malas. Kalau kamu menerapkan ini bisa membantu kamu. Bisa. Nah, Benar. Vina gimana? Yang katanya Vina itu apa tadi masalah Vina lupa? Jadi materinya itu nggak suka. Nggak suka sama mapel. Tuh bisa nggak masuk ke yang 5 tadi? Di mana? Ya di mana? Skala Prioritas. Ya, skala prioritas. Jadi mapel yang nggak suka tuh biarin belakangan, tapi jangan juga ditinggalkan. Yang diprioritaskan, yang disukain dulu mapelnya. Tapi kalau bisa semua mapel harus disukai. Oke, kemudian yang masalahnya Khaira nih, yang sibuk sama eskulnya sampai lupa ngerjain tugas. Kira-kira yang lima tadi sebelum kita kontrak perilaku bisa nggak membantu tugas masalah kamu? Bisa untuk masalah saya, apalagi solusi dari Vina yaitu membuat skala prioritas itu menurut saya sangat membantu. Prioritas ya, jadi lebih diutamakan yang untuk sekolah dulu. Eskul itu nomor 2 gitu. Yang mana Dirandra nih, yang kecanduan sama HP nih, gimana nih, bisa nggak yang 7, yang 5 ini tadi bisa membantu nggak kira-kira? Sangat bisa Bu, apalagi dengan jawaban dari saran dari Vina yang membuat skala prioritas. Jadi saya akan mengesampingkan ego saya untuk tidak bermain game, jadi saya untuk mengutamakan sekolah saya. Ya, oke, berarti kamu udah sadar bahwa sekolah itu penting ya kan? Nah, penting lebih penting daripada handphone, daripada HP. HP nggak akan nolong. Tapi kalau ilmu, insya Allah nolong dunia akhirat. Kalau HP nggak nolong, dia hanya untuk kesenangan kita. Nah, kesenangan itu adalah apa? Katanya kesenangan itu bumbu-bumbunya setan. Tuh, kesenangan itu bumbu-bumbunya setan. Nah, kalau kita kenapa tuh jadi senang, jadi kita lupakan tugas kita. Oke, nah ya, semua berarti dari yang kita bahas ini semua sudah kebantu, ya. Oke, untuk itu kita bikin kontrak perilaku, kita berjanji sama-sama, ya. Kita akan kontrak perilaku sama-sama di sini. Kita sama-sama tangannya ke depan, semua ke depan. Oke, ikutin Buri. Ini janji kamu, kalau udah janji harus kamu tepati, ya. Kami berjanji. Mulai hari ini. Dan seterusnya. Akan. Memprioritaskan. Tugas-tugas sekolah. Dan akan rajin. Mengerjakan. Tugas-tugas sekolah. Dengan baik. Dan tepat waktu. Terima kasih, alhamdulillah. Sudah lega Reno? Sudah lega? Reno sudah ketemu solusinya ya? Kalian sudah berjanji, berarti harus kamu tepati. Yang tadi, yang 5 itu harus kamu ingat-ingat. 1, dipilah-pilah yang kecil. 2, curhat ke temannya, syukur-syukur. Aduh, siapa punya lagi nih pendapat yang tiba-tiba nih, yang curhat teman-teman itu bisa dilakukan dalam proses apa? Kelompok belajar. Curhat teman-teman itu bisa digabung dalam kelompok belajar. Syukur-syukur bisa terbentuk kelompok belajar sehingga kan semuanya nih berlima bikin kelompok belajar. Iya. Kelasnya sama apa enggak ya? Iya. Oh, beda. Ya bisa nanti dibikin di kelompok belajar di kelasnya berapa orang, 5 orang. Setiap tugas kumpul, misalnya besok di rumah Vina, besok di rumah Azami, besok di rumah Reno untuk mengerjakan. Itu lebih semangat lagi sama-sama. Bikin di kelas kamu untuk kelompok belajar seperti itu. Ya? Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa nih dari kita konseling kelompok ini? Kesimpulannya apa? Apa bisa ada kesimpulan dari ini? Ayo kesimpulan. Apa aja? Siapa berani? Ayo kesimpulan banyak. Kita harus lebih memprioritaskan tugas-tugas sekolah terlebih. Oke, 1, kita harus memprioritaskan tugas-tugas sekolah. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ada lagi?
Mungkin dari saya pribadi sih, kan sebelumnya saya kesusahan sendiri untuk masalah yang saya alami tersebut. Jadi waktu terbentuknya kelompok belajar ini, saya jadi lebih peka untuk menyelesaikan masalah saya karena ada bantuan dan saran masuk dari teman-teman sekalian. Oke, kesimpulannya dibentuk kelompok belajar. Nih 2. Ada nggak teman yang ketiga lagi? Nggak ada ya? Oke, 2 kesimpulan kita. 1, prioritaskan masalah tugas-tugas sekolah. Yang kedua, membentuk kelompok belajar. Oke, nanti Bu Guru akan tanya ke kelompok, udah terbentuk nggak kelompok belajarnya di kelasnya Jami, kelasnya Reno, kelasnya Vina, kelasnya Haira, dan kelasnya Sharon. Memang bagus itu kelompok belajar ya. Nah, kita sudah tadi kesimpulan, berarti kita sudah sampai di akhir konseling kita ya. Sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, Bu Guru belum tanya nih, apa kesan-kesan kamu pada konseling kelompok kita hari ini? Ayo, kesan-kesannya apa nih, satu-satu boleh diungkapkan kesan-kesannya. Seru, Vina seru. Kalau Jami jangan sama dong. Bahagia sih, bisa Ya, seru, bahagia. Terus Reno? Senang. Terus Sharon? Malah bisa sharing. Oke. Kemudian Haira gimana? Lega ya? Oke, lega. Saya Diandra? juga Bu, lepas. Lepas semuanya. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya. Kita ketemu di sini, kita konseling ke sini, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang lepas, ada yang lega, ada yang ya alhamdulillah. Kita perlu begini. Kalau kamu punya masalah apa, datang ke ibu. Kalau nggak berani sendiri, kelompok kayak begini kayak tadi, datang ke ibu, Bu, punya masalah nih, bla bla bla, kita selesaikan sama-sama. Oke, kemudian tadi sudah kita, nanti Bu Guru akan kasih evaluasi ya setelah ini, evaluasi tentang hasil apa yang kamu tadi ungkapkan, kamu tuliskan dalam kertas, nanti setelah akhir dari konseling ini ya. Oke, sebelum Bu Guru akhiri konseling ini, yuk kita main satu permainan namanya 7 boom. 7 boom. Artinya gini, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 boom. Jangan bilang 7. Pokoknya 7 kelipatan 7 dan ada yang angka 7-nya, kalian tidak boleh bilang 7 tapi boom. Iya. Nah, yang salah berarti diam, jangan lagi. Kemudian terusin 1, 2, 3, 4, 5, 6 boom. Ini 8, 9, 10 gitu. Lanjut, kita mulai? Oke, udah mulai ya. Yuk, mulai dari Vina. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 14. Nah, udah, minggir, jangan minggir. Yuk, kamu berarti 15 ya. Yuk. 15, 16. Boom. 14. 20, Boom. 21, Minggir. Oke, tambah ya. Mulai dari satu lagi. Yuk. 2, 4, 5, 6, boom. 8, 9, 10, 11, 12, 13, boom, 15, 16, 18, 19, 20, boom, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Oke, mulai lagi. Yuk, dari Vina lagi. Satu lagi. Oke, kita satu lagi. Yuk. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, boom, 15, 17, Ya. Oke, 32 nih. Oke, yuk. Belum paham. 5, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 18, 20, 22, 24, 26. 27. 27. Ya bener kan 28. Kan tadi ada aku iya. Bom, 28. Ya belum benar. Belum benar. Yang aku dia 27 tadi kan? Iya. Iya benar. Ya 28 terus. Iya. Terus 33. 34. 35. Enggak dong bumbunya. Salah berarti betul. Kok maafin? Berarti yang benar. Ya berarti Vina menang ya. Oke, terima kasih udah ikut permainan Bu Guru. Sarah, ada yang diomongin? Ada yang diomongin? Masalah Sarah? Oh, masalah. Apa masalah kamu tadi? Saya kan sering terlambat mau jadi sering Oh, Sarah masalahnya beda ya sama kalian nih. Kira-kira apa nih kita bisa ketemu lagi nih supaya mau menyelesaikan masalah Sarah nih, dia yang sering bangun kesiangan, bangunnya terlambat sehingga datang terlambat ke sekolah. Kira-kira apa nih kita bisa ketemu lagi? Kamu mau nggak selesaikan masalah kamu? Nah, mau tuh teman-teman kapan nih kita jadwal pulang nih? Minggu depan mulai ya kita ketemu lagi ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Bu Guru ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran kalian di sini. Mohon maaf ya ada kesalahan guru, tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kembali, dipimpin oleh Jamila. Silakan Jamila. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.